Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Kolbi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Perilaku Sakit dalam Promosi Kesehatan. Langsung saja, perilaku sakit dapat dikonseptualisasikan sebagai respon seseorang terhadap ancaman kesehatan yang dirasakan. Respon ini yang mendorong seseorang untuk mempersepsikan ancaman kesehatan yang mendasari timbulnya perilaku sakit. Bagian A, konsep sakit. Konsep sakit adalah konsep yang kompleks dan interpretasi. Banyak faktor yang mempengaruhi kondisi sakit, tetap setiap individu, keluarga, masyarakat, maupun profesi kesehatan mengartikan sakit secara berbeda, tergantung paradigmanya. Berikut beberapa konsep sakit menurut definisi dari sakit itu sendiri. Yang pertama, sakit adalah suatu gangguan kesehatan yang menyebabkan aktivitas kerja terganggu. Yang kedua, definisi sakit menurut Undang-Undang Nomor 23 1942 adalah jika seorang menderita penyakit menahun atau kronis atau gangguan kesehatan yang lain menyebabkan aktivitas kerja atau kegiatan lainnya terganggu. Yang ketiga, kriteria sakit menurut Bauman 1985 terdiri dari 3 bagian penting, yaitu adanya gejala, persepsi tentang keadaan yang dirasakan, dan kemampuan dalam aktivitas sehari-hari. Ciri-ciri sakit. Yang pertama, suhu abnormal yaitu 38 derajat Celcius. Yang kedua, tubuhnya lemas, lunglai, letih, dan tidak semangat dalam melakukan segala aktivitas. Yang ketiga, wajahnya pucat dan tubuh terasa nyeri. Yang keempat, adanya gangguan fisik, psikis, maupun sosial. Dan yang kelima, selalu berpikir bahwa dirinya sakit atau sugesti dalam dirinya sendiri. Tahapan sakit. Yang pertama, tahap gejala. Yang kedua, tahap asumsi terhadap sakit. Yang ketiga, tahap kontak dengan pelayanan kesehatan. Yang keempat, tahap ketergantungan. Dan yang kelima, tahap penyembuhan. Tahap gejala. Tahap yang pertama yaitu tahap gejala. Tahap gejala merupakan tahap awal seseorang mengalami proses sakit, dengan ditandai adanya perasaan tidak nyaman terhadap dirinya, seperti rasa nyeri, panas, dan lain-lain, sebagai manifestasi terjadinya ketidakseimbangan dalam tubuh. Yang kedua, tahap asumsi terhadap sakit. Tahap seseorang melakukan interpretasi terhadap sakitnya, kemudian berespon dalam bentuk emosi terhadap gejala tersebut, seperti merasakan ketakutan dan kecemasan. Yang ketiga yaitu tahap kontak dengan pelayanan kesehatan. Tahap kontak dengan pelayan kesehatan, tahap di mana seseorang telah mengadakan hubungan dengan Yankes, meminta nasihat dari profesi kesehatan seperti dokter, perawat, yang dilakukan atas inisiatif sendiri untuk mencari pembenaran tentang sakitnya. Yang keempat yaitu tahap ketergantungan. Tahap di mana seseorang dianggap mengalami suatu penyakit yang akan mendapat bantuan pengobatan, juga kondisi seseorang mulai tergantung. Tetapi, tidak semua orang mempunyai tingkat ketergantungan yang sama, melainkan berbeda berdasarkan tingkat kebutuhan juga penyakitnya. Dan yang kelima yaitu tahap penyembuhan. Tahap penyembuhan merupakan tahap akhir menuju proses kembalinya kemampuan untuk beradaptasi kembali dengan lingkungan atau beraktivitas seperti biasanya. Bagian B, perilaku sakit. Perilaku sakit merupakan perilaku orang sakit yang meliputi cara seseorang memantau tubuhnya, mendefinisikan dan menginterpretasikan gejala yang dialami, melakukan upaya penyembuhan dan penggunaan sistem pelayanan kesehatan.
Pengertian lainnya yaitu perilaku sakit merupakan respon seseorang terhadap ancaman kesehatan yang dirasakan. Respon ini yang mendorong seseorang untuk mempersepsikan ancaman penyakit atau kesehatan yang mendasari timbulnya perilaku sakit. Teori-teori yang terkait dengan perilaku sakit. Pengertian perilaku sakit menurut para ahli. Menurut Solita Sarwono, 1993, yang dimaksud dengan perilaku sakit adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh individu yang sedang sakit agar memperoleh kesembuhan. Yang kedua, menurut Suhman, perilaku sakit adalah tindakan untuk menghilangkan rasa tidak enak atau rasa sakit sebagai akibat dari timbulnya gejala tertentu. Yang ketiga yaitu menurut Kass dan Kopp, perilaku sakit adalah aktivitas apapun yang dilakukan oleh individu yang merasakan sakit untuk mendefinisikan keadaan kesehatannya dan untuk menemukan pengobatan mandiri yang tepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sakit. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terbagi menjadi dua, yaitu persepsi individu terhadap gejala dan sifat sakit yang dialami, dan asal atau jenis penyakit. Yang pertama yaitu persepsi individu terhadap gejala dan sifat sakit yang dialami. Klien akan segera mencari pertolongan jika gejala tersebut dapat mengganggu rutinitas kegiatannya sehari-hari. Misalnya, tukang kayu yang menderita sakit punggung, jika ia merasa hal tersebut bisa membahayakan dan mengancam kehidupannya, maka ia akan segera mencari bantuan. Yang kedua, asal atau jenis penyakit. Asal atau jenis penyakit yaitu pada penyakit akut di mana gejala relatif singkat dan berat serta mungkin mengganggu fungsi pada seluruh dimensi yang ada. Maka klien biasanya akan segera mencari pertolongan dan memenuhi program terapi yang diberikan. Faktor kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal terbagi menjadi 6, yaitu gejala yang dapat dilihat, kedua kelompok sosial, ketiga latar belakang budaya, keempat ekonomi, kelima kemudahan akses terhadap sistem pelayanan, dan yang terakhir dukungan sosial. Yang pertama itu gejala yang dapat dilihat. Gejala yang terlihat dari suatu penyakit dapat mempengaruhi citra tubuh dan perilaku sakit. Contohnya, orang yang mengalami bibir kering dan pecah-pecah mungkin akan lebih cepat mencari pertolongan daripada orang yang dengan serak tenggorokan, karena mungkin komentar orang lain terhadap gejala bibir pecah-pecah yang dialaminya. Yang kedua yaitu kelompok sosial. Kelompok sosial, klien akan membantu mengenali ancaman penyakit atau justru menyangkal potensi terjadinya suatu penyakit. Yang ketiga yaitu latar belakang dan budaya. Latar belakang budaya. Latar belakang budaya dan etik mengajarkan seseorang bagaimana menjadi sehat, mengenal penyakit, dan menjadi sakit. Dengan demikian, perawat perlu memahami latar belakang budaya yang dimiliki oleh klien. Yang keempat yaitu ekonomi. Semakin tinggi ekonomi seorang, biasanya ia akan lebih cepat tangkap terhadap gejala penyakit yang ia rasakan, sehingga ia akan segera mencari pertolongan ketika merasa ada gangguan pada kesehatannya. Yang keenam yaitu kemudahan akses terhadap sistem pelayanan. Dekatnya jarak klien dengan rumah sakit, klinik, atau tempat pelayanan medis lain sering mempengaruhi kecepatan mereka dalam memasuki sistem pelayanan kesehatan. Demikian pula beberapa klien enggan mencari pelayanan yang kompleks dan besar, dan mereka lebih suka untuk mengunjungi puskesmas yang tidak membutuhkan prosedur yang rumit. Yang terakhir yaitu dukungan sosial. Dukungan sosial di sini meliputi beberapa institusi atau perkumpulan yang bersifat peningkatan kesehatan. Di institusi tersebut dapat dilakukan berbagai kegiatan seperti seminar kesehatan, pendidikan, dan pelatihan kesehatan.
Selanjutnya itu tahap-tahap perilaku sakit. Tahap 1, mengalami gejala. Tahap 2, asumsi tentang peran sakit. Tahap 3, kontak dengan pelayanan kesehatan. Tahap 4, peran klien dependen. Tahap 5, pemulihan dan rehabilitasi. Tahap 1, mengalami gejala. Pada tahap ini, pasien menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka mengenali sensasi atau keterbatasan fungsi fisik, tetapi belum menduga adanya diagnosa tertentu. Tahap 2, yaitu asumsi terhadap peran sakit, terjadi jika gejala menetap atau semakin berat. Orang yang sakit akan melakukan konfirmasi kepada keluarga, orang terdekat atau kelompok sosialnya bahwa ia benar-benar sakit, sehingga harus diistirahatkan dari kewajiban normalnya dan dari harapan terhadap perannya. Tahap 3, kontak dengan pelayanan kesehatan. Pada tahap ini, klien mencari kepastian penyakit dan pengobatan dari seorang ahli, mencari penjelasan mengenai gejala yang dirasakan, penyebab penyakit, dan implikasi penyakit terhadap kesehatan di masa yang akan datang. Tahap 4 yaitu peran klien dependen. Pada tahap ini, klien menerima keadaan sakitnya, sehingga klien bergantung pada pemberi pelayanan kesehatan untuk menghilangkan gejala yang ada. Klien menerima perawatan, simpati, atau perlindungan dari berbagai tuntutan dan stres hidupnya. Dan yang kelima yaitu tahap 5, pemulihan dan rehabilitasi. Tahap 5 merupakan tahap akhir dari perilaku sakit dan dapat terjadi secara tiba-tiba. Misalnya, menurunkan demam, penyembuhan yang tidak cepat, menyebabkan seorang klien butuh perawatan lebih lama sebelum kembali ke fungsi optimal, misalnya pada penyakit kronis. Dan yang terakhir yaitu dampak perilaku sakit. Dampak perilaku sakit terbagi menjadi 5, yaitu 1, terhadap perilaku dan emosi klien. Yang kedua, terhadap citra tubuh. Yang ketiga, pertama terhadap perilaku dan emosi klien. Yang kedua, terhadap peran keluarga. Yang ketiga, terhadap citra tubuh. Yang keempat, terhadap konsep diri. Dan yang kelima, terhadap dinamika keluarga. Baik, kesimpulan yang akan dari pemaparan tersebut dapat saya simpulkan bahwa perilaku sakit dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh individu yang sedang sakit agar memperoleh kesembuhan. Dalam hal ini, seseorang harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sakit, dampak perilakunya, serta penyebab perilaku sakit. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.